Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insagi Harun dengan NIM 24 kelas 2B dengan jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan tengah semester saya, yang dimana menjelaskan tentang PLC, yaitu Programmable Logic Controller. Baik, pengertian PLC. Yang pertama itu membandingkan dua definisi dari ahli. PLC adalah pengontrol logika terprogram, sebuah komputer digital khusus untuk otomasi industri yang memproses input secara logika dan aritmatika untuk menghasilkan output yang diinginkan berdasarkan program yang disimpan memorinya. Ya, definisi ahli yang kedua itu Bolton 2015. PLC adalah perangkat elektronik digital dengan memori terprogram mampu menyimpan berbagai instruksi seperti logika, pewaktuan, pencacahan, hingga operasi aritmatika. Yang Grover 2018, PLC adalah komputer digital khusus untuk dirancang untuk keperluan otomatisasi industri, terutama pada mesin, jalur produksi, sistem perakitan, maupun proses manufaktur lainnya. Perbandingan antara Bolton dan Roper. Yang pertama itu Bolton menekankan PLC sebagai alat kontrol logika terprogram yang menggantikan sistem relay konvensional. Roper meningkatkan PLC sebagai komputer industri khusus untuk digunakan langsung dalam otomasi manufaktur. Kesimpulannya, jadi keduanya sama-sama memandang PLC sebagai komputer industri, tetapi Bolton fokus pada fungsi kontrol logika, sementara Groper fokus pada penerapan di dunia industri atau manufaktur. Komponen utama pada PLC, yang pertama itu power supply atau catu daya, yang kedua itu CPU atau Central Processing Unit, yang ketiga itu memori, menyimpan program pengguna atau user program. 4. Input modul, yang dimana menghubungkan sinyal dari sensor atau perangkat input, misalnya push button, limit switch, dan sensor proximity. Yang kelima, output modul, yang dimana itu menyalurkan sinyal dari CPU ke perangkat aktuator, misalnya motor, lampu, solenoid. Yang keenam itu programming device, yang dimana alat untuk memasukkan, mengubah, dan memonitor program pada PLC. Ketujuh, communication port atau interface. Berfungsi sebagai untuk komunikasi PLC dengan perangkat lain, misalnya HMI, SCADA, atau PLC lain dalam jaringan. Kesimpulannya, komponen utama PLC terdiri dari power supply, CPU, memori, input modul, output modul, programming device, dan communication interface. Semua bekerja sama. Input diterima, CPU memproses sesuai program, output dijalankan, sistem otomatisasi berjalan. Sejarah PLC. Yang pertama itu latar belakang 1960-an. Sebelum ada PLC, sistem kontrol industri menggunakan relay elektromekanis. Kekurangannya, rangkaian relay rumit, boros ruang, dan sulit dimodifikasi. Yang ketiga itu industri otomotif di Amerika, terutama General Motors (GM), merasa sistem relay ini tidak efisien. Yang kedua itu awal mula PLC, 1968 sampai 1969. Yang pertama itu pada tahun 1968, divisi Dramatic (transmisi otomasi GM) membuat spesifikasi untuk alat kontrol baru yang bisa diprogram ulang dengan mudah, harus tahan terhadap lingkungan industri, menggantikan relay dengan sistem elektronik yang lebih fleksibel. Yang kedua itu tahun 1969, perusahaan Bedford Associates berhasil membuat
Modicon 084 yang menjadi PLC pertama di dunia. Yang ketiga itu Modicon adalah singkatan dari Modular Digital Controller. Poin ketiga, perkembangan 1970-an. PLC mulai banyak digunakan di industri otomotif, kemudian meluas ke manufaktur lain. Yang kedua itu generasi awal PLC hanya bisa melakukan fungsi logika dasar, AND, OR, NOT. Perkembangan 1980-an sampai 1990-an. PLC berevolusi dengan kemampuan lebih kompleks, waktuan, pencacahan, aritmatika, komunikasi, hingga kontrol proses. Yang kelima itu PLC modern, 2000-an sampai sekarang. PLC makin canggih, ukuran lebih kecil, kecepatan tinggi, daya tahan tinggi, mendukung HMI, dalam kurung Command Machine Interface, SCADA, serta komunikasi Ethernet dalam IoT. Banyak produsen terkenal seperti Siemens, Bentley, Rockwell, Mitsubishi, Omron, Schneider Electric. Kelebihan PLC dibandingkan relay. PLC memiliki kelebihan dibandingkan relay karena lebih fleksibel, logika dapat diubah lewat program tanpa mengutak-atik kabel, panel menjadi lebih ringkas, eksekusi perintah lebih cepat dan akurat, serta perawatan lebih mudah berkat fitur diagnosa otomatis. Selain itu, PLC lebih awet karena tidak menggunakan kontak mekanis dan mampu berkomunikasi dengan HMI, sensor maupun modul tambahan. Klasifikasi PLC. Yang pertama itu berdasarkan tipe perangkat, dalam kurung hardware. PLC kompak, semua komponen terintegrasi dalam satu unit, cocok untuk aplikasi sederhana. Poin kedua, PLC modular, komponen terpisah CPU, I/O, dan lain-lain yang dipasang di rack, fleksibel dan cocok untuk sistem besar. Yang poin ketiga, soft PLC, PLC berbasis perangkat berbasis IT. Yang kedua, berdasarkan ukuran atau jumlah I/O. Nano dalam garis miring Pico, PLC terkecil dengan jumlah I/O kurang dari 15 untuk aplikasi sangat sederhana. Micro PLC ukuran kecil I/O 15 sampai 128 untuk sistem otomasi menengah. Mini PLC I/O 128 sampai 512 untuk tugas-tugas kompleks. Spesifikasi umum PLC tergantung merek dan tipe. Yang pertama itu merek tipe contoh Siemens S7 1120, Omron CP1E, Mitsubishi FX3U. Yang kedua itu power supply sampai 24 volt DC atau 220 volt AC. Yang ketiga itu CPU, kecepatan eksekusi, dalam kurung instruksi, kapasitas memori, program. Keempat, I/O, jumlah input output digital, tipe output, relay, transistor, triac, ada analog opsional. Kelima, komunikasi, USB RS232, miring 485, Ethernet, mendukung Modbus, Profibus, Profinet, dan lain-lain. Prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fase dengan PLC. Prinsip kerja forward reverse motor induksi 3 fase dengan PLC yaitu PLC menerima perintah dari tombol jika tombol forward ditekan, motor berputar searah. Jika tombol reverse ditekan, motor berputar berlawanan. Tombol stop atau overload akan mematikan motor. PLC menggunakan logika interlock agar forward dan reverse tidak aktif bersamaan. Baik, ini contoh gambar wiring rangkaian daya. Baik, ini contoh gambar wiring rangkaian kontrol, yang dimana akan dirangkai di dunia nyata.
Baik, ini program diagram ladder yang dimana dibuat di aplikasi CS Programmer. Baik, ini tambah input dan output start, di mana itu push button normally open untuk mengaktifkan sistem, PB stop untuk menghentikan sistem, PB reset untuk mereset sistem. KF IO tipenya DO, itu output kontaktor 220 volt AC untuk memotor berputar forward. KR yang IO tipenya itu output yang kontaktor 220 volt AC-nya untuk motor berputar reverse. Bus ya, atau buzzer, IO tipenya itu output yang dimana itu buzzer berfungsi untuk indikator alarm. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja forward reverse menggunakan motor listrik, menggunakan tensi yang dikontrol lewat AMI. Ketika tombol start ditekan, maka motor akan forward selama 8 detik. Dan akan berhenti selama 5 detik. Kembali dan akan berputar secara reverse selama 8 detik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.